Tiba waktunya sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan firman kebenaran-Mu. Urapilah segala firman-Mu, urapilah hamba-Mu yang Kau pakai pada hari ini, hamba-Mu yang penuh kekurangan ketemuan ini Tuhan. Roh Kuduslah yang melengkapi dan memberikan hikmat pengertian agar dapat menyampaikan firman-Mu kepada sidang-Mu sebagaimana kehendak-Mu adanya Tuhan, agar jadilah menjadi berkat buat sidang untuk kemuliaan nama-Mu adanya. Hancurkan segala kuasa sekarang yang bukan daripada-Mu, segala penghalang perintah berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah di tengah-tengah sidang, baik dalam hati dan pikiran kami dan pribadi, agar Yesus saja ditinggikan, dipermuliakan di tengah-tengah sidang-Mu adanya. Salib dan tunduk kami oleh darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Baik sidang Tuhan, pada hari ini kita dengarkan beberapa firman Tuhan. Dasar kita nanti berdoa kepada Tuhan, dan tetap kita rasakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan sampai saat ini saudara. Walau dalam banyak suka duka, dalam banyak pertemuan dan perjuangan, tapi tetap kita rasakan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, kekuatan diberikan oleh Tuhan, sehingga pada hari ini dapat juga kita berkumpul dalam ini tempat guna beribadah kepada Tuhan. Tentunya saudara, dalam ibadah yang kita berikan ini ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam menyenangkan hati Tuhan, tentu Tuhan sangat berkenan apa yang kita rindukan, apa yang kita pinta. Tuhan mau kabulkan, mau jawab kita senangnya. Tentu ada jalannya saudara. Kita harus mengosongkan pikiran dan rendah hati kepada Tuhan. Maka sepanjang ibadah, marilah bulatkan hati pikiran kita menghadap hadirat Tuhan, menerima kasih Tuhan, menerima berkat Tuhan, berkat yang begitu indah Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kami dikatakan di sini dalam buku 1 Petrus 3 ayat 12. 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Mata Tuhan sangat tertuju kepada orang-orang yang benar. Mata Tuhan tertuju bagi orang yang taat kepada Tuhan, taat dalam ibadah ini, taat menyembah Tuhan. Mata Tuhan memperhatikan senangnya. Sekalipun aku bersemayam di takhta yang tinggi, kata Yesus, tapi aku ada di tengah-tengah orang yang rendah hati. Siapa yang rendah hati, kesitulah Roh Kudus hadir, kesitulah Tuhan anugerahkan berkat-Nya. Jadi sidang Tuhan kita datang ini, kita rindu berkat daripada Tuhan, berkat rohani terutama, berkat persekutuan dengan Tuhan. Karena tanpa kita bersekutu dengan Tuhan, tidak ada daya kekuatan kemampuan kita menghadapi pergumulan, perjuangan, tantangan, persoalan. Pasti kita tidak mampu, terlebih melakukan tugas sekecil apapun di depan kita tidak mampu saudara. Kita tidak sanggup, kita tidak punya kekuatan. Karena Rasul Paulus mengatakan niat hati selalu berbuat baik, tapi terlebih dahulu musuh datang menggagalkan. Demikian bagi kita, apalagi kita ini banyak kali kekurangan kelemahan kita, pasti kita tidak berdaya. Dalam hal ini tadi malam Tuhan ingatkan, siapa menyadari tidak berdaya itu tanpa Roh Kudus, menangislah kepada Tuhan. Pengalaman saya dulu waktu saya masih sekolah di SMA dulu, karena sering hati mulai SMP saya sudah dilatih Tuhan dari itu sebagai pembela. Jadi sidang Tuhan dalam SMA tidak ada lagi juga daya saya. Maka saya menangis kepada Tuhan. Sudah tamat SMA, karena saya itu belum dapat Roh Kudus. Sudah saya tamat SMA, saya memang di Medan udah di Sidomulyo. Disitulah kepala sidang pendiri sidang ini mengatakan, terimalah Roh Kudus itu sebagai kekuatan, sebagai perlengkapan. Di situ saya menangis selalu kepada Tuhan. Tanpa Roh Kudus saya tidak mampu, tidak berdaya untuk menghadapi dunia sekitar ini, godaan ini yang begitu kejamnya sekarang dunia ini.
Sering saya berpuasa untuk memohon kepada Tuhan. Itulah dulu saudara, karena tahu saya tidak berdaya, maka pasal itu hari Minggu di situ saya dipenuhkan dengan Roh Kudus sampai saya tidak tahu lagi apa berkata-kata dalam Roh Kudus. Seolah-olah rasanya hidup saya ini mengambang-ambang, ya senangnya tidak tahu lagi terceritakan, tak terutarakan lagi bagaimana senangnya saudara penuh dalam Roh Kudus ini. Sukacita memenuhi hati kita banjiri, maka pantas dibilang Rasul Paulus, apapun tak dapat memisahkanku dengan kasih Tuhan, apapun tak dapat menggagalkanku dengan kasih Tuhan, karena karena Roh Kudus memenuhi hatinya. Pada hari ini terimalah Roh Kudus memenuhi hati kita pribadi. Jangan kita dikatakan gereja sedang Roh Kudus tapi tidak penuh lagi dalam Roh Kudus. Pada anak pemuda-pemudi yang belum menerima Roh Kudus, rindukanlah yang sudah rasakan untuk menangis agar dipulihkan kembali. Tanpa Roh Kudus tidak berdaya. Walau sering berjanji saudara tidak mampu, karena kekuatan kita terbatas. Musuh tidak pernah henti-hentinya. Dia selalu mencari-cari bagaikan singa yang mengaum. Kapan waktunya kita bisa ditelan, kapan waktunya kita bisa digagalkan. Dia datang melalui keinginan-keinginan kita dipikat untuk dikuasai sehingga digagalkan. Tapi kapan kita penuh dalam Roh Kudus, Roh Kudus menolong kita, memberi kekuatan bagi kita, saudara, agar kita mengerti terus menyenangkan hati Tuhan. Karena apa yang diinginkan oleh Tuhan dari kita adalah mempermuliakan nama Tuhan. Beberapa minggu terakhir ini kita dengar firman Tuhan, selangitkan Tuhan, baik dari sabda Tuhan. Kita harus mengerti selalu bersyukur kepada Tuhan. Dikatakan bersyukur itu saudara bukan suatu berhasil saja. Sewaktu tidak berhasil pun tetap bersyukur kepada Tuhan. Mengingatkan bagi kita, berdirilah teguh selalu dalam pengharapan iman janji kita dengan Tuhan. Apa janji kita? Dalam kita memohon selalu pertolongan pada Tuhan, baik tentang mujizat, baik tentang berkat, pasti ada selalu janji kita dengan Tuhan. Jadi berdirilah teguh dalam perjanjian itu saudara, agar Tuhan terus sempurnakan kuasa dan pertolongannya bagi kita segenapnya. Karena tanpa kita berdiri teguh, kita tidak mengerti bagaimana kita harus bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sangat berkeinginan selalu kita tetap bersyukur dalam suka, dalam duka, dalam kemenangan, dalam kegagalan, kita harus bersyukur selalu kepada Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa dalam segala sesuatu dalam nama Tuhan, kata Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ucaplah syukur dalam segala sesuatu, dalam segala perkara, bersyukur kepada Tuhan. Kapan dalam ucapan syukur itu saudara, itu nilai-nilainya, itu Tuhan tidak ada dan Tuhan tidak ada patokan, tapi kita mengerti bersyukur. Karena ini selalu saya sangat terharu bagaimana ini si Judi memang dia tinggal di Malaysia. Anaknya bukan bersama dia, tapi asal ulang tahun dia selalu kirimkan ucapan syukurnya, dan dibundakan kirimannya ucapan syukurnya. Doakan terus anakku bilang sama bola sama karo, tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap dalam pertolongan Tuhan. Jadi dia tahu kita kemampuan tidak ada membina, mendidik, melindungi anak ini tanpa perlindungan Tuhan. Apapun usaha yang kita berbuat lakukan tanpa campur tangan Tuhan sia-sia. Disitulah kita mengerti bersyukur kepada Tuhan. Mengaku kita ini manusia yang lemah, punya keterbatasan, tapi Yesus yang berkuasa ajaib. Bagi dia tak ada yang mustahil, bagi dia tak ada yang tidak mungkin. Saya pun dulu sidang Tuhan anak-anak kami masih kecil, asal mulai terima rapot. Karena waktu kami mengajari dia tidak ada saudara terus terang. Walau bapaknya guru, tidak pernah sekali pun dia jadinya anak kami. Tapi pernah juga yang hari itu si David juara 1 untuk tingkat Kabupaten Sunggal dalam matematik, padahal tidak pernah diajari oleh bapaknya. Asal dia terima rapor, saya hadapkan sama Tuhan.
Ini semua karena anugerah Tuhan, karena kasih-Mu. Anak ini dapat nilai begini, anak ini dapat pengetahuan demikian, itu pemberian-Mu, bukan karena kegagahan kami, kepintaran kami, semata-mata anugerah-Mu, kasih-Mu yang menyertakan Tuhan. Saya bersyukur kepada-Mu, saya sembah sujud di hadapan-Mu Tuhan. Jadilah terus Engkau memimpin kehidupannya langkah-langkahnya. Setelah itu saya berikan syukur saya terus kepada Tuhan. Jadi apa yang saya minta hari itu, sampai perguruan tinggi Tuhan bikin dia tetap negeri. Jadi demikian diberkati Tuhan. Testing dari SMP negeri 1 lulus, testing SMA negeri 1 Subang lulus, testing dari USU lulus. Saya tahu ini semua karena Tuhan, karena anugerah Tuhan. Itulah makanya kita diajarkan Tuhan selalu bersyukur kepada Tuhan. Maka dalam waktu kami masuk rumah baru itu kami dengar situ firman Tuhan. Apa dikatakan di sini, sia-sialah orang membangun rumah, membangun segala-galanya tanpa campur tangan Tuhan. Maka semalam pun saya berdoa, apapun Tuhan yang saya perbuat saya lakukan Tuhan, usaha apapun yang saya perbuat Tuhan campak tanpa campur tangan, semuanya sia-sia Tuhan. Karena kami ini manusia teman dapat berbuat apa-apa, tapi kalau Yesus bercampur tangan, semuanya dapat berubah, semuanya dapat terjadi. Yang tidak mungkin dapat jadi, yang tidak ada dapat jadi ada, karena Dia berkuasa melakukan segala perkara, berkuasa menolong segala perkara. Karena Yesus itu berkuasa ajaib adanya. Andalkan Dia selalu dalam segala hal, saudara. Takutlah akan Yesus, karena takut akan Yesus, hindari dari kejahatan. Lakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Dalam kita beribadah, sembahlah Dia dengan hormat dan taat kepada Tuhan, dengan takut kepada Tuhan. Pasti saudara saya orang-orang yang berbahagia. Pasti hidup kita semakin hari semakin manis, bagaimana perjamuan di Kana. Karena Tuhan berkehendak anak-anak bukan menjadi ekor tapi jadi kepala. Kehidupan anak-anak bukan turun tapi naik terus. Ini program Tuhan, ini rencana Tuhan, saudara. Bukan keinginan Tuhan kita bangun, itu bukan keinginan Tuhan. Keinginan Tuhan kita naik terus, saudara. Karena saudara saya biji mata Tuhan, nyawanya pun Dia korbankan untuk kita. Apalagi kalian pasti Dia korbankan. Pasti Dia berikan kepada kita tanpa pun kita minta, pasti Tuhan berikan. Raja Salomo, Tuhan pernah berkata kepada dia, apa yang kamu izinkan Raja Salomo? Karena dia tahu Salomo ini orang yang takut kepada Tuhan, orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi apa dia bilang? Berikan kepadaku hikmat Tuhan untuk memimpin bangsa ini agar tetap hidup dalam kebenaran. Takut akan Yesus. Apa kata Yesus? Rupanya semata-mata permintaan itu permintaan yang benar-benar menyenangkan hatiku, kataku. Bukan kau minta kekayaan, bukan kau minta kekuatan agar musuh-musuh semua takluk dan takjub kepadamu. Tapi namun demikian katanya, kekayaan akan kuberikan kepadamu. Tidak ada raja sekaya Raja Salomo, baik yang sebelum dia, baik sesudah dia, saudara. Bagaimana banyaknya harta Raja Salomo, bagaimana kayanya Raja Salomo, tidak dimintanya sama Tuhan, tapi diberikan oleh Tuhan. Karena apa? Karena sudah lebih dahulu dia senangkan hati Tuhan, yang dia minta kebutuhan untuk memimpin bangsa Israel. Demikian juga kita, saudara, yang kita tidak minta pun Tuhan berikan bagi kita. Kalau tentang kehidupan kita ini, kebutuhan, keperluan Tuhan tahu. Tanpa kita minta Dia tahu. Tapi apa jalannya dahulu, takutlah kepada Tuhan, senangkan hati Tuhan. Pasti segala-galanya akan Tuhan lakukan, memberikan yang terbaik bagi kita senang. Kita rasakan sampai saat ini terus bagaimana herannya kuasa Tuhan, bagaimana ajaibnya kuasa Tuhan menolong kita, memberkati kita. Baik tentang bangunan ini saya tidak intinya mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, membesarkan Tuhan. Karena saya tahu ini semua karena anugerah. Saya tahu semuanya ini karena Tuhan. Kami memulai karena nama Tuhan.
Karena kapan kita perhatikan rumah Tuhan, pasti kita diperhatikan oleh Tuhan. Kapan kita indahkan rumah Tuhan, pasti kita diindahkan oleh Tuhan. Karena darah Yesus telah tercurah menebus kita segenapnya, pasti kita sangat disayangi oleh Tuhan. Dia mau hidup kita juga menjadi berkat. Jalannya saudara agar kita mampu satu lagi di sini sebagai ayat kita baca terlebih dahulu dalam Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kamu tidak menjadi lemah. Jangan jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah tiba waktunya, kita akan menuai yang baik. Taburlah yang baik, pasti kita tuai yang baik. Taburlah sebanyak-banyaknya, kita akan menerima berlimpah-limpah saudara pembalasan daripada Tuhan. Yang kita buat itu dibalaskan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan.